Majolero, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ibu Atari Gauti selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Pak Aurizal selaku anggota DPRD Kabupaten Solo. Tadi ada sahabat saya, kok nggak kelihatan Pak Sultan Bahri, mana beliau? Oh, ke Bengkulu ya. Oh, oke. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Asisten, Pak Kepala Dinas, banyak sekali ini hadir. Ada Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan, Direktur Rumah Sakit, Kominfo, Perindak, banyak nih yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Wali Negari, khusus Wali Negari Selayung. Namanya keren, Ronald Reagan. Mudah-mudahan kiprahnya juga bisa membawa ke arah ke Amerika juga. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Wali Negari, ini banyak sekali ini Wali Negari ini kompak ini ya. Jadi Solo Super Team ya semuanya ya. Banyak sekali Wali Negari yang hadir nih, bisa saya ngomong. Tapi yang paling gede ini badannya Pak Wali Negari Cupak, semejaannya. Walau tokoh-tokoh banyak di sini Wali Negari semuanya hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan aku ketuakan beserta seluruh nenek mama, bunda kandung. Kalau bunda kandungnya masih ibu saya yang lama nih, Bu Yus ini. Masih beliau ya. Yang saya hormati dan pengurus BPN, tokoh masyarakat. Nih, angku apa namanya nih? Ini tim saya beliau nih. Siapa namanya? Indo Wasa. Oh, angku suku. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tokoh masyarakat, pemuda, Pak Jorong, Ketua Pemuda Paripaga Dalam Nagari. Saya terima kasih kepada Ketua Pemuda dan Paripaga yang sudah banyak membantu setiap kegiatan saya di sini. Saya ingat waktu saya datang ke sini, suasananya juga seperti ini di Pak Wali. Banyak hujatan untuk saya, banyak makian juga untuk saya. Padahal saya hanya menghadiri pengukuhan KAN. KAN adalah kerapatan adat nagari. Dan ini ada untuk seluruh nagari yang ada di Sumatera Barat. Kok saya yang disalahkan? Sebelum saya datang, saya sudah tanya sama Pak Wali. KAN itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri. Lain nagari, lain adatnya. Proses pemilihannya, siapa yang berhak memilih, siapa yang dipilih berdasarkan adat Salingka Nagari. Dan saya mengikuti proses pemilihan KAN. Lalu menurut saya, karena terjadi dualisme macam-macam, yang menurut saya yang sesuai dengan anggaran dasar, yang sesuai dengan Permendagri, bahwa lembaga adat adalah semua lembaga yang dibentuk oleh pemerintah negari, makanya saya hadir. Bukan dalam rangka untuk dualisme. Jadi kalau ada yang lain-lain itu saya nggak urusan saya itu. Ada yang mengatakan Gunung Tigo Balai, saya nggak ngerti itu apa Gunung Tigo Balai. Kok sampai orang kota Solo juga ikut-ikutan, apa urusannya? Selayu di bawah pemerintahan Dewan Naungan saya. Kok ada lagi orang datuk dari Panyakalan, datuk dari apa namanya sana, Koto Anau, ngapain cawe-cawe untuk Nagari Selayu? Selayu ya Selayu.
kan adalah kerapatan adat nagari Selayu yang dipilih berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang berhak memilihnya silakan. Proses pemilihannya transparan. Ada yang memilih, ada yang maju. Yang namanya adat maju tuh ada yang terpilih, ada yang tidak. Nah, saya hanya hadir untuk itu. Kok saya dimaki-maki? Tapi nggak apa-apa, itu risiko jabatan Bapak Ibu. Ini sekadar intermezzo. Makanya saya terima kasih kepada Paripaga dan juga pemuda yang sudah menjaga marwah Nagari Selayu ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada kepengurusan KAN. Di tahun politik ini mungkin banyak yang bosan sebagaimana Ibu Atari. Kita nggak usah pikirkan yang seperti itu. Masyarakat kita tetap adem ayem, tenang. Demokrasi adalah pesta demokrasi, pemilu, pesta demokrasi. Kita gembira-gembira, nggak usah ribut-ribut. Kalau kita ingin memilih pemimpin, sebagaimana dikatakan Bu Atari, lihat lapis tangannya kayak apa. Apa yang telah dibuat untuk masyarakat. Karena ini seperti katanya Pak Rocky Gerung, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang berkuasa itu adalah rakyat. Sampai dunia kiamat rakyat yang berkuasa. Presiden, gubernur, bupati, periodenya cuma 5 tahun sekali. Bupati boleh berganti, gubernur boleh berganti, presiden boleh diganti. Namanya rakyat tetap jadi penguasa di negara Republik Indonesia kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat Selayu ini, saya dulu sering banget datang ke sini. Saya masih anggota DPR, nggak ada jorong yang nggak saya bangun. Sampai ada tokoh masyarakat di sini, karena berbeda partai dengan saya, wah kalau begini PRD ini bisa menang nih partai di Selayu. Tapi memang kenyataannya menang, kan begitu. Kenapa? Karena masyarakat menilai apa yang terjadi. Dan juga waktu proses pilkada kemarin, walaupun ada putra daerah, saya juga nggak masalah kok. Tapi saya dapat suara juga kan di sini, banyak juga suara saya di sini. Ya, di sini ada tokoh yang saya banggakan tuh Pak Khairul tuh. Mana beliau ini? Beliau ini boleh dibilangin datang nggak diundang, pergi nggak dijemput itu dia. Kayak jelangkung nih. Keberadaannya nggak kelihatan, tapi dia ada gitu. Saya lihat tadi Pak Khairul mana? Yang ada cuma ajudannya Pak Khairul nih, Joni Kamil. Kalau yang ini di mana-mana suara paling ganteng berteriak itu selalu. Jadi ada dua macam di Selayu ini. Ada yang kayak jelangkung, ada yang kayak setan, ada ini. Bercanda ya. Jadi kalau Kang Joni ini bagi saya nggak asing. Dia tetap kokoh dengan pendirian dan dia berusaha. Dan juga banyak pembangunan itu usulan dari beliau melalui Pak Wali dan juga Pak Aurizal, termasuk Pak Sultan Bahri. Kalau kita bicara pembangunan, saya lihat nih sepanjang saya aja nggak tahu nih berapa banyak nih 1 tahun kita anggarkan di sini DAU dan DAK kita. Semua yang diusulkan masuk semua. Bahkan kata Pak Wali, Selayu Gantung Ciri dalam 20 tahun nih. 28 tahun nggak ada yang bangun. Sekarang kita bangun. Dan ini semua itu karena ini APBN, kami hanya mengusulkan. Nanti di komisi masing-masing mereka itu akan melihat yang mana yang akan masuk. Itu ada persetujuan anggota, itu namanya RKKL. Makanya saya bukan membanggakan. Kemarin Bapak Ibu, kita baru saja mau melihat pekerjaan jalan yang selama ini Tigo Lurah, kalau pegawai macam Pak Albert nih mendengar dipindahkan ke Tigo Lurah menggigil. Tapi saya pada soalnya tidak berharap seperti itu lagi. Saya tidak mau. Ini Selayu Gantung Ciri itu 6 miliar lebih Bapak Ibu. Dan banyak lagi ada 28 miliar dana APBN. Dan termasuk ini Batang Lembang. Dan alhamdulillah tadi malam waktu Bu Atari pulang, saya di WA oleh Kepala Balai. Kepala Balai mengatakan, Pak Bupati, ini program Ibu Atari dapat satu lagi, dana dalam bentuk impres. Nah, Bu Atari menyarankan untuk tetap di Kabupaten Solo. Nah, daerahnya mana Pak Bupati?
Nah ini udah terlambat Kang Joni. Jadi karena ada program, saya dilihat yang udah kita usulkan itu ada beberapa di Lembah Gumanti, yaitu jalan Simpang Kulimani sampai melingkar ke Bukit Campai. Alhamdulillah sudah ketok palu 22 miliar lagi. Nanti periode berikutnya mana? Lembang Jaya. Program berikutnya buat tarik, karena program Riau itu di komite ada impres itu 100 miliar Pak. Dan itu ke Solo. Nah, mohon maaf saya ditelepon oleh beberapa bupati wali kota. Minta tolong, saya pengen ketemu Bu Atari. Saya hanya minta Pak 5 miliar saja Pak. Ini udah penuh sudah banget di zaman merdeka. Saya bilang ya nanti saya sampaikan. Orang lain, daerah lain minta 5 miliar saja Pak, susahnya luar biasa. Ini kita Solo ratusan miliar setiap tahun. Kalau tidak ya terima kasih itu dari PAK. Terlaluan duraka itu Pak. Memang kami Pak, keluarga saya tekankan apapun yang kita lakukan, kita jangan jadi orang yang biasa. Jadilah orang yang luar biasa. Keberadaan kita harus bisa dirasakan oleh rakyat. Termasuk saya jadi bupati, saya tekankan seperti itu. Saya pernah janji sama tim saya bahwa insya Allah kalau saya jadi bupati, saya akan menjadi bupati yang terbaik semenjak negara ini merdeka. Boleh dibandingkan dengan bupati siapa saja yang pernah jadi bupati di Kabupaten Solo ini. Bandingkan hasil kerja saya dengan mereka semua. Bapak bisa menilai. Waktu saya menjabat, penilaian untuk Solo ini hancur lebur semua Pak, semua lini. Pelayanan masyarakat dari Ombudsman nilai kita sangat rendah. Dulu, walaupun Puskesmas Rayu ini tetap petenteng ini karena yang luar biasa lagi. Pelayanan paling jelek. Sekarang terbaik Selayu ini. Pendidikan kita sudah bagus semuanya sekarang. Pembangunan merata untuk semua. Ekonomi kita meningkat, stunting kita dari yang 41 sekarang tinggal 22. Tapi gaya EPRD memang seperti ini Bapak Ibu. Saya selalu pikiran saya itu nggak tahu saya. Benar dikatakan Bapak tadi. Sebelum malam kalau dia pulang saya boleh duduk di meja makan. Apa program kamu nak yang ada di sana? Ceritakan kepada saya. Lalu apa yang mesti saya lakukan supaya program kamu itu masuk di Kabupaten Solo? Pagi juga seperti itu. Ayo kita sarapan sama-sama. Di meja makan kita berunding. Jadi dalam otak saya ini bagaimana? Solo ini harus bangkit. Itu aja yang ada di benak saya. Nggak ada lagi yang lain sesudah itu. Dan saya bergerak, berjuang, insya Allah lillahi ta'ala. Karena saya ingin bahwa saya menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat saya di Kabupaten Solo. Saya selalu ngulang cita-cita dalam hidup saya. Saya sudah tua juga Bapak, 61, 62 umur saya. Mengikuti Rasul, setahun lagi wassalam. Ya kan? Makanya saya selalu ingat yang pasti di dunia hanya kematian. Karena setiap saat nggak tahu kita kapan akan dipanggil oleh Allah. Makanya saya selalu mempersiapkan diri saya. Mudah-mudahan dengan jabatan bupati yang diamanakan oleh rakyat ini, saya bisa berbuat untuk rakyat. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain. Ini cita-cita dalam kehidupan saya. Saya dikasih sama Pak Asisten luar, Mak, ada 26 tahun ini saja. Ini DAU yang banyak, DAK. Nih Pak Liber dulu, ya kan? Nangis-nangis, Pak saya mau pensiun, nggak dapat jabatan. Dia datang nggak saya layanin. Kang Joni yang datang kepada saya. Wah, kalau udah dia datang dulu saya. Pak saya nggak minta macam-macam Pak, saya ingin colong Pak, Ali baru naikkan. Nah, akhirnya jadi sekarang kepala dinas PTSP dia, ya kan? Ini Pak Aliber terima kasih sama Kang Joni itu.
Oh, ini kakak dia ya, pantas. Bapak-bapak, ibu-ibu, salawat sekarang dalam membangun kita. Dan setiap kunjungan kerja saya resmi, saya selalu dialog dengan masyarakat. Saya akan buka sesi tanya jawab. Yang saya tanya pertama, saya mohon minta bantuan kepada Bapak Ibu. Dan mau bantu saya. Bantu saya. Yang pertama, ingatkan saya apa janji saya waktu saya kampanye. Masih adakah janji saya yang belum saya penuhi? Tolong saya untuk mengingatkan, karena janji adalah hutang. Dengan mengingatkan saya, dengan menuntut kepada saya, berarti Bapak Ibu menolong saya agar saya terlepas dari hutang. Insya Allah, kalau itu memang layak, akan saya penuhi janji saya.